Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakta, bersama saya Ranu di podcast Bakta Talk, tempat kita ngobrolin kesehatan tanpa bikin ngantuk. Oke, sebelumnya saya mau tanya jujur nih ke kalian ya. Kalau misalnya pas badan gak enak gitu atau pas pusing dikit, itu mesti search Google ya. Kalau lebih parahnya lagi scroll TikTok, kemudian scroll sosmed, terus kemudian mikir sendiri, aduh aku kok sakitnya parah banget nih kayaknya, padahal sebenarnya cuman karena kurang tidur atau lagi mikirin sesuatu. Nah, ini tuh fenomena itu udah sering banget banyak terjadi. Jadi kita tuh bikin AI sama medsos tuh jadi kayak dokter baru bagi kita. Nah, tapi pertanyaannya adalah AI itu membantu kita atau malah berbahaya bagi kita. Oke, saat ini kita akan membahas masalah tersebut. Nah, ini tuh judulnya adalah Scroll Dulu, Panik Kemudian. Ketika AI dan sosmed jadi dokter baru. Di sini kita ada dua narasumber yang super keren. Beliau adalah dari bidang AKK atau Administrasi Kebijakan Kesehatan. Beliau seorang praktisi di Puskesmas Pesantren 2. Beliau Dr. Risa. Selamat datang Ibu Risa. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang. Selamat pagi semuanya Sobat Bakta. Kemudian dari bidang Promkes ada Ibu Widya. Beliau juga seorang praktisi di Puskesmas Kowilsel. Selamat datang Ibu Widya. Ya, terima kasih atas undangannya hari ini. Halo Sobat Bakta. Baik, selanjutnya ini ya, saya mau menanyakan hal yang sederhana dulu nih, mengenai fenomena bahwa saat ini banyak orang itu yang sering melakukan self diagnose atau diagnosa mandiri, padahal mereka tuh belum sempat ke tenaga kesehatan atau ke tempat kesehatan ya untuk memeriksakan dirinya. Nah, hal itu gimana pendapat tentang fenomena tersebut? Mungkin dari Ibu Widya dulu, monggo. Oke ya. Jadi masyarakat Indonesia ini ya, terutama kita kalau melihat perubahan drastis itu dimulai dari tahun 2020 ya, sejak mulai adanya pandemi COVID. Jadi di pandemi COVID ini semua orang itu kan kayak terkurung di dalam rumah gitu ya. Informasi didapatkannya kalau kita tidak bisa bersosialisasi dengan banyak orang di luar rumah. Nggak boleh memang. Iya, otomatis dapatnya dari internet. Nah, internet betul. itu sekarang ada semua ada di HP. Nah, karena saking mudahnya nih, saking mudahnya mengakses internet, jadi semua tentang data, semua tentang informasi itu bisa jadi overload untuk yang membaca gitu. Jadi kalau kita tidak jadi bisa, ketergantungan mendapatkan informasinya cukup dari internet itu, mungkin gitu ya. Betul. Jadi filtrasinya kurang gitu. Akhirnya ya terjadi yang namanya hyperkondria atau kepanikan berlebihan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita hati-hati gitu. Jadi kalau melihat fenomenanya sekarang dengan banyaknya, ini global bukan hanya Indonesia. Jadi banyak sekali yang scroll melihat langsung internet karena kemudahan akses, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kalau boleh milih nih ya, kita tanya aja, kalau dompet ketinggalan sama HP ketinggalan, pilih yang mana coba? Ini adalah perubahan perilaku inilah yang akhirnya merubah mindsetnya orang-orang bahwa kita mencari informasi yang tercepat itu dengan scroll. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kebiasaan, kebutuhan informasi secara digital itu menjadi kebiasaan. Mungkin betul. Seperti itu. Jadi menarik sekali ya sekarang ini, berarti tenaga kesehatan itu tidak hanya bersaing dengan penyakit, tapi dengan algoritma ya. Iya, betul. Bersaingnya dengan robot. Terus kemudian tentang pengaruh influencer kesehatan itu bagaimana ya saat ini? Iya, memang banyak sekali ya influencer kesehatan itu kita tidak bisa memilah kadang kalau di masyarakat mana yang valid, mana yang hoax atau mana yang memang benar. Akhirnya dengan banyaknya TikTokan, banyaknya medsos yang tayang karena
kurangnya screening dari mungkin tenaga kesehatan sendiri, akhirnya masyarakat menerima informasi yang mungkin saja tidak valid, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya yang kita harus waspadai ketika kita masuk medsos ataupun kita berselancar nih di internet, kita cari yang webnya itu memang sudah resmi, sudah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya AI sama medsos itu apakah menjadi masyarakat lebih aware ya? Maksudnya apakah membahayakan atau malah bikin banyak membantu gitu maksudnya? Kalau Gimana? misalnya kita lihat ya, kenapa kok influencer itu yang lebih banyak dilihat ya itu daripada yang dari yang promosi disukai. kesehatan atau yang dari Yang pemerintah itu. mungkin yang valid ini jadul-jadul kali ya modelnya, kurang menarik. Influencer itu penyampaiannya ya, editannya canggih, dia relatable, visualnya bagus, terus dikemas menarik. menarik. Jadi kalau kita lihat sekarang pergeserannya, anak-anak muda sekarang itu membacanya itu kurang. Kalau kemarin tuh sempat saya baca itu ada tentang Indonesia itu literasinya nomor berapa, termasuk rendah itu. Jadi kalau misalnya kita bikin misalnya di Instagram nih, bikin semacam kayak poster atau leaflet gitu, nggak akan dibaca. Yang akan dilihat, yang menarik itu adalah yang intinya ada videonya. Nggak penting itu, pokoknya video itu ada musik keren yang lagi kekinian, ada joget yang paling menantang, kincong mania, kontroversial gitu terus ya, ada tulisannya. Herannya dari model yang seperti itu, influencer kan dibikin menarik mungkin. Plus mungkin ada tambahan bahwasanya ini Bu, masyarakat Indonesia itu sukanya ditakut-takuti. Jadi kalau kita ngasihnya kontennya itu yang simple gitu, ini loh tentang hipertensi tuh gini, itu mungkin mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau misalnya mereka dikasih konten yang menakutkan, jadi kontennya ditambahi hantu gitu ya. Iya, itu kayaknya lebih diterima gitu loh, lebih disukai sama masyarakat. Kalau kita ingat ya, IIK Bhakta itu kan punya visinya mencetak tenaga kesehatan yang unggul dalam teknologi. Nah, ini mungkin tugasnya nanti generasi IIK ini bisa membantu mengurangi hoax yang ada dengan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang memang valid berdasarkan evidence base. Jadi promosi kesehatan secara digitalnya, sosialisasi adaptif dengan kondisi saat ini itu mungkin membantu sekali ya. Iya Mbak Ranu. Gini kalau bisa ya, misalnya sekarang tuh tenaga promosi kesehatan ya Bu, itu tuh kalau ada yang masuk ke jurusan promosi kesehatan gitu, mungkin mereka akan berpikirnya mencetak nanti bekerjanya di puskesmas atau instansi-instansi kesehatan sosialisasi gitu. di masyarakat. Padahal sebenarnya kalau kita pikir lapangan pekerjaan untuk tenaga kesmas, terutama yang promosi kesehatan, itu akan lebih luas jika seandainya misalnya ada memang mata kuliah khusus yang mungkin mengajarkan untuk menjadi influencer. Jadi nanti lulus itu dia nggak cuman bekerjanya di instansi pemerintah, tapi dia mungkin bisa jadi seorang promotor yang terkenal di dunia selebgram. Ini jadi tantangan tersendiri bagi administrasi kebijakan kesehatan, karena harus mengawal nih promkesnya ini biar terarah ini. Sesuai kaidah yang benar. Sesuai dengan regulasi. Oke, berarti ini tentang regulasi kesehatan digital tuh bagaimana sekarang kalau di Indonesia, Bu? Kalau kita mengingat sejarah ya, sejak tahun 2000 itu Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi digital dengan e-government, berkembang begitu pesat sampai tahun 2014 itu pemerintah juga mengeluarkan regulasi tentang sistem informasi kesehatan. Kemudian di 2019 juga pemerintah juga mengeluarkan PMK itu tentang telemedicine.
dilalahnya, ini dilalahnya kalau bahasa Jawa ya, kebetulannya kok ada COVID di 2020, jadi kita secara regulasi sudah siap nih. Kalau misalkan ada seperti ini, nggak boleh kemana-mana, harus kemana dengan konsultasi kesehatannya, dengan telemedicine inilah sudah diatur. Kemudian di tahun 2023 itu payung hukum transformasi kesehatan, informasi kesehatan itu muncul di PP nomor 82 tahun 2023, itu yang mengawal ini, yang nanti visinya Indonesia Digital 2045. Nah, ini juga di tahun yang sama 2023 itu ada undang-undang kesehatan yang terbit. Nah, ini yang jadi pagar kita lah untuk transformasi digital. Jadi untuk patient safety-nya juga ya. Iya, betul. Jadi dengan kita terus mematuhi regulasi, kalau memang mau mensosialisasi, kita tetap berkoridor dengan patient safety-nya. Gitu. Iya. Berarti gini ya. Kalau selama ini yang di kan masing-masing praktisi nih ya. Iya. Itu kalau di lapangan pernah nggak ada kejadian seperti itu, kayak pasien Waduh, sering. pede banget pakai itu Banyak, susah iya. kayak ini padahal lihatnya di Iya. Google. Nah, itu ada nggak kira-kira? Banyak itu, iya. Monggo dari proposal Yang atau dari paling Ya. sering mungkin malah dokter ya, kalau iya sepengetahuan saya Iya, itu datang ke praktekan itu sudah dengan membuka Google, dokternya di compare. Dok, saya sudah lihat Google nih. Nanti saya dapatnya begini, nanti saya akan diginikan. Nah, itu yang kadang kita butuh membangun edukasi, komunikasi yang baik dengan pasien. Jadi memang internet, AI, medsos, TikTok itu hanya sebagai informasi saja, bukan hanya sebagai media tambahan. Tadi bukan sebagai diagnosa klinis. Jadi kalau memang pasien membutuhkan pemeriksaan secara klinis, lebih baik datang ke teknik tenaga medis, karena secara psikologi pasien itu kalau data tidak bisa membaca. Jadi yang dibaca hanya data apa ya? Data angka yang itu yang kurang dimengerti oleh robot perasaan seorang pasien ya. Betul. Kalau di dokter kan ada anamnesa, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang secara visual langsung. Jadi lebih baik untuk pemeriksaan hasil akhir apa diagnosa itu langsung ke tenaga medis. Iya, baik. Betul. Berarti sekarang ini berarti kalau bersaing sama influencer ya, berarti itu promosi kesehatan tuh apakah masih efektif ya saat ini tuh berarti? promosi kesehatan itu sampai sekarang itu tuh sangat efektif ya kalau untuk penggunaan AI dengan sosmed. Karena kalau zaman sekarang penyuluh kesehatan itu tidak harus ngumpulin banyak orang, cukup lewat sosial media kayak podcast begini, saya nggak perlu datengin satu-satu untuk promosi kesehatan. Jadi kalau dari medsosnya sangat membantu, terutama untuk semakin menyebarkan informasi. Mungkin lebih adaptif aja ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi bentuk-bentuk kontennya itu bukan lagi menarik, lembaran yang harus dibaca konvensional seperti dulu ya. Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang promosi kesehatan ini itu ilmu yang wajib dimiliki oleh semua nakes terutama itu benar. Adalah kompetensi dasar. Jadi untuk membantu meluruskan hoax ataupun masalah kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu tenaga promosi kesehatan itu sekarang tidak cuman sebagai penyuluh, tapi merupakan sebagai penjaga gawang. Jadi kalau saya bilang sekarang penjaga gawangnya mau ada Piala Dunia, ya ini penjaga gawangnya untuk kesehatan. Betul. Jadi semua informasi itu kalau bisa bahasa Jawanya itu dicegati ya, supaya tidak menimbulkan mispersepsi ke masyarakat. Apa yang diterima oleh masyarakat itu hal yang valid, benar gitu ya. Jadi harapannya promosi kesehatan itu tidak hanya berupa seperti penyuluhan manual zaman dulu, harus ada masyarakat semua, dikumpulkan, tidak perlu ya sudah. Di semua lini medsos kalau ada, jadi harus bisa YouTube, TikTok kan. Instagram, pokoknya semua medsos harus ada. Pas ini kalau IIK lulusannya IIK pas itu, karena berteknologi dia sesuai adopsi. Harapannya nanti IIK berdampak ya, salah satunya berdampaknya ya ini bisa memberikan banyak informasi yang benar kepada tenaga masyarakat. Lulusannya IIK dapat terserap karena memang dijejali oleh
teknologi dan digital yang Iya. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat Oke. ini. Berarti tenaga kesehatan tuh juga harus mulai belajar bikin konten ya Bu ya. Iya, Harus. Harus FYP ya. Berarti FYP. jangan lupa subscribe and like. Oke. Iya. Berarti ini ya sudah ini tuh relat banget ya bahwa sekarang itu kesehatan tuh harus banyak dari digital health, lebih komunikatif. iya. Iya. Terus dari masyarakatnya juga harus bisa Iya, memfilter. karena memang era sekarang ya, menurut survei BPS ini tahun 2024 Gen Z itu sudah menggunakan media sosial sebagai sumber informasinya itu sekitar 45%. Itu tahun 2024. Sekarang 2026. Tambah naik ya kira-kira Belum ya, ada Bu, survei ya. lagi nih. Kalau menurut di survei bisa-bisa lebih dari itu. Iya. 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 Terus berarti kalau untuk tantangan Promkes sendiri ke depannya gimana untuk strateginya, Bu? Tantangannya Promkes ke depan ya memang bersaing dengan influencer ya. Jadi harapannya memang jika memungkinkan memang ya suka tidak suka, mau tidak mau tenaga promosi kesehatan terutama juga harus bisa teknologi. Iya, Nggak ada betul. istilahnya gaptek itu tidak boleh, diterima. tidak bisa. Diterima. Iya, Ya. betul. Selain itu harus selalu dituntut untuk kreatif. Dan kalau seandainya ini peka ya Bu, harus peka. Jadi kalau sekarang ada yang sudah dengar-dengar sedikit tentang wah ini arahnya nggak benar nih informasinya, harus segera membuat konten yang counterbalik. Nah, itu untuk tenaga kesehatan dengan kondisi seperti ini juga harus diperkuat literasi digitalnya. Ilmunya juga ditambah betul. biar tidak hanya sekedar membuat konten, tapi konten itu berisi. Jadi sesuai, tidak menyalahi regulasi yang ada. Mungkin seperti itu tantangannya. Banyak membaca regulasi tantangannya supaya nggak ini, Bu. administrasi kesehatan seperti itu. Jadi akhirnya mengawal konten-konten yang dibuat oleh penjaga gawang ini supaya tetap agar tidak di koridor, tetap dia berada di koridor yang tepat gitu. Berarti intinya itu meskipun nggak apa-apa kita pakai AI atau medsos ya, tapi tetap Nggak apa-apa, meningkatkan karena memang membantu sekali Iya, sebenarnya sangat kalau loh. digunakan Iya. dengan bijak Iya. gitu. Berarti tetap meningkatkan digital health literasinya, kemudian Iya. cek validitas informasinya, terus Betul. kemudian jangan langsung percaya ya. Iya. Berarti termasuk untuk tips biar nggak parno ya, seperti itu ya Bu ya, untuk biar nggak overthinking karena Overthinking. sudah ada peningkatan dari digital health literasi. Iya, betul. Iya. Literasinya diperkuat. Kemudian ini ada nggak apakah AI itu kita jadi takut atau malah seperti tadi yang dijelaskan itu apakah membantu di bidang masing-masing? Sebenarnya kalau dibilang membantu, sangat membantu. Jadi akan masyarakat akan lebih pintar sebenarnya dengan informasi yang ada. Tapi kalau ketakutan itu karena mungkin dia sudah kurang literasinya, asal scroll, semua dibaca, masuk ke dalam memorinya, akhirnya dia overthinking. Seperti yang kita bahas tadi ya, overthinking yang berlebihan. Itu yang harus dipahami untuk semuanya. Jadi dari segi masyarakatnya paham bahwa transformasi digital ini harus ditambah dengan literasinya. Dari segi tenaga kesehatannya dikuatkan lagi ilmunya, dan juga untuk menyampaikan ke masyarakat itu benar-benar bisa valid. Dari sisi regulasinya tetap mengawalnya. Ini tantangan tersendiri dari harus mengawal nih yang mana yang hoax, lah ini yang berat karena memang informasi itu seperti air bah langsung biar gitu ya, susah untuk terus mengawal satu-satu, itu susah. Iya, baik, berarti penting banget ya. Jadi bukan soal boleh atau tidaknya pakai AI, tapi gimana cara pakainya supaya nggak bikin kita tuh salah langkah ya. Benar ya, seperti itu intinya ya. memang harus meningkatkan digital health literasi. Betul. Jadi kalau kita membaca, tentunya sudah yang seperti disampaikan Bu Risa, jangan cuma percaya dari satu sumber, harus di cross check ulang. Iya, di cross check ulang. Dan kalau cross check ulang tentunya harus dari sumber yang terpercaya.
Nah, pastikan dulu siapa yang menyampaikan gitu. Yang berkompeten menyampaikan itu. Kalau perlu, kalau sudah melihat unggahan, siapa nih dilihat dulu, siapa nih yang unggah, siapa nih yang ngomong, ada background ininya enggak, dari unggahan-unggahan yang terdahulu seperti apa, itu mungkin juga sedikit membantu kita punya gambaran. Jadi kalau yang ini nih agak menggelitik nih ya, influencer kan tidak hanya dari background kesehatan nih ya, kan kadang dari sisi yang lain itu gimana ya tanggapannya? Kalau misalkan ya itu tadi kembali ke tipnya tadi ya, kita harus melihat siapa nih yang ngomong, siapa nih yang ini, kita lihat dari kita masuk ke profilnya yang unggah, atau lebih amannya kita melihat bahwa medsos itu yang mengeluarkan siapa, Kementerian Kesehatan kah, atau platform digital yang sudah terpercaya, itu mungkin lebih aman. Contohnya Bu, yang terpercaya tuh contohnya apa aja ya? Misalnya BPJS itu lengkap, ada telemedicine, ada screening, bahkan konten-konten kreatifnya itu juga sering muncul di medsos ya, itu bagus itu. Mungkin bisa saya tambahkan juga ya yang disampaikan oleh Bu Risa tadi itu. Jadi mungkin jadi PR kita semua di sini, mungkin juga untuk akademisi ya, mungkin bahwasanya itu yang kita didik nggak cuma masyarakat, tapi pelaku influencernya. Nah, itu supaya dia lebih berhati-hati dalam menyampaikan. Gimana? Jadi itu cara didiknya. Ya itu tadi. Misalnya nih, boleh menyampaikan hidup sehat itu kayak seperti olahraga. Bagus itu. Ngajak nih maraton, ya kan? Ngajak untuk hidup sehat dengan diet yang baik dan benar, yang seimbang olahraganya itu kalau nge-gym yang betul gimana kayak gitu. Lah, tapi harus disampaikan juga dia harus ada kata-kata ini nih, saya disclaimer-nya gini, saya bukan seorang nakes, jadi ini berlaku buat saya tapi belum tentu buat kalian. Ini hanya untuk sekedar insight bahwa ini berhasil nih buat saya, tapi belum tentu berhasil. Saya pernah kemarin tuh lihat di Instagram atau TikTok itu dia sudah disclaimer duluan Bu lah. Itu influencer yang bagus tuh kayak gitu. Harusnya ya, dia tapi begitu. Kan ada jarang yang kayak gitu ya. Nah, itu yang jadi PR-nya kita ke depan. Jadi ya nggak cuman masyarakat aja, tapi juga influencernya itu yang harus kita didik. Karena kalau influencernya berhasil kita didik, ya malah enak kan, kita dibantu ya Bu, tugasnya malah lebih ringan memang. Betul. Tapi ini ya caranya susah, regulasinya juga belum ada. Ya harapannya nanti kita serahkan ya, semoga berhasil. Sebenarnya kalau regulasi pakar-pakarnya itu sudah ada sih, kayak undang-undang ITE, kemudian kalau dari tenaga medis ada etik kedokteran yang kalau mengunggah harus seperti ini, terus ada lagi undang-undang kesehatan, sebenarnya sudah ada semua regulasinya, cuman karena mungkin yang kurang literasi ini yang kadang menyampaikan itu yang penting kontroversial, banyak yang ngasih like, banyak yang nge-share, akhirnya ya yang rame adalah yang seperti itu. Harapannya mungkin mungkin ya Bu ya, namanya juga cita-cita, mungkin bisa kayak yang di Cina gitu. Di Cina itu untuk semua influencer yang mau streaming dia ada uji kompetensi gitu ya. Iya, harus bersertifikasi. Tapi mungkin masih cita-cita ya Bu, mungkin proses dan syaratnya. Mungkin ke depan nanti bisa begitu ya. Iya, harapannya seperti itu. Jadi lebih selektif gitu mana yang harus kita ikuti. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya mau closing statement dulu nih dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Ibu Risa sebagai sisi dari AKK. Ya, kalau dari sisi AKK ya, di era transformasi digital ini, administrasi kebijakan kesehatan tidak hanya mengurusi layanan kesehatan, tetapi juga akan mengawal supaya transformasi informasi digital ini aman, dipakai dengan bijak di era transformasi yang global seperti ini, yang tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Mungkin seperti itu. Ya, kemudian kalau dari sisi promosi kesehatan bagaimana Ibu Widya? Promosi kesehatan itu harus terus mau
suka tidak suka, setuju tidak setuju harus selalu berkembang. Tidak hanya melakukan tindakan penyuluhan, tapi juga meningkatkan literasi digital masyarakat. Dan jika perlu meningkatkan digital literasinya untuk para influencer di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini kita lebih bijak Amin. ya. Gampang panik cuma Iya. gara-gara AI ya, Bu. Pesan ya. kepada masyarakat ya, kita Iya. harus tetap tenang, kita cari tenaga medis yang berkompeten untuk memastikan kesehatan kita. Gitu. Iya. Jadi intinya ya teman-teman ya, AI dan sosmed itu bukan alat. Itu cuma alat aja, bukan pengganti dokter ya, ingat ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, kepada narasumber Mbak kita. Rano, Semoga podcast ini sangat mengedukasi. Ya, amin. Obrolan Semoga kita juga untuk Sobat bermanfaat. Bakta semua Iya, ya. baik. Jangan lupa ya teman-teman, share ke teman-teman kalian yang suka panik. Ya. Biar ini kontennya FYP juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay Ya. healthy and stay chill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.